Kita itu harus berhati-hati ya dengan pemicu keinginan. Jadi ada banyak hal yang bisa memicu keinginan kita. Dan kalau misalkan kita itu terlalu banyak keinginan, maka akan semakin sulit ya hidup kita. Jadi kalau misalkan Anda banyak keinginan, hidup Anda akan semakin sulit ya, terutama keinginan dunia. Contoh misalkan, jika Anda memiliki keinginan baru, maka Anda akan memperbaiki kehidupan Anda. Contohnya adalah ingin mobil itu, ingin rumah yang seperti itu, ingin gaji segitu, ingin kerjaan seperti itu, ingin dapat istri yang seperti itu, dan lain-lain. Itu adalah contoh-contoh keinginan. Semakin banyak keinginan Anda, misalkan keinginan Anda cuma 10, maka hidup Anda nggak akan berat. Tapi kalau misalkan Anda punya 500 keinginan, 1000 keinginan, maka ya Anda nggak akan puas dengan hidup Anda. Mungkin Anda bisa ya kalau misalkan memiliki jadi misalkan Anda punya banyak keinginan, mungkin Anda bisa memiliki keinginan-keinginan tersebut itu dengan mudah sebagian. Namun ada juga yang harus butuh usaha yang ekstra atau perjuangan yang ekstra untuk bisa mencapainya. Bahkan ada beberapa hal yang nggak mungkin Anda bisa dapatkan sekeras apapun Anda mencoba. Jadi intinya adalah jangan memicu terlalu banyak keinginan. Jangan terlalu banyak keinginan. Batasi keinginan-keinginan Anda. Dan ya apa sih yang bisa menyebabkan keinginan? Yang pertama adalah penglihatan, yang kedua adalah pendengaran. Jadi penglihatan dan juga pendengaran itu adalah yang memicu keinginan kita. Kita banyak melihat, banyak mendengar, maka kita akan banyak ingin. Allah menciptakan manusia itu dengan pendengaran dan penglihatan untuk menguji manusia ya. Seperti di surat Al-Insan ayat 2. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan sehingga menjadikannya dapat mendengar dan melihat. Jadi Allah kasih kita pendengaran dan juga penglihatan itu untuk menguji kita ya. Jadi seperti itu ya. Dan keinginan itu adalah ujian juga. Keinginan itu kan ujian juga, keinginan itu nafsu. Keinginan itu akan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah keinginan dunia dan keinginan akhirat. Terlalu banyak melihat kesenangan dunia akan membuat Anda menginginkan lebih banyak keinginan dunia. Jadi kalau misalkan Anda banyak melihat dunia, misalkan Anda lihat artis A, B, C yang pamer ke harta, lihat review mobil, lihat apa, lihat Jepang, di sana Jepang bagaimana, lihat di Australia hiburannya seperti apa, lihat Disneyland, lihat apa. Semakin banyak Anda melihat itu, maka keinginan Anda akan dunia itu akan semakin besar. Sedangkan kalau misalkan Anda memperbanyak melihat kesenangan dan kesedihan akhirat, maka Anda akan memiliki lebih banyak keinginan akhirat ya. Seperti ini. Jadi Anda punya keinginan akhirat, keinginan dunia. Semakin banyak Anda melihat pengajian tentang kehidupan akhirat dan kehidupan dunia, itu kan kehidupan akhirat seperti nikmat kubur, nikmat surga, siksa kubur, siksa neraka kayak itu. Kita akan meningkatkan keinginan kita untuk ingin masuk surga, ingin selamat dari neraka seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan penglihatan dan pendengaran kita. Kita harus hati-hati. Mulai sekarang kalau misalkan lihat sosial media, usahakan melihat yang baik-baik. Jangan terlalu banyak melihat yang kesenangan ya, kesenangan dunia. Anda bisa membatasi, misalkan Anda fokus untuk melihat misalkan pengajian atau mungkin hanya untuk belajar. Kalau misalkan Anda butuh ilmu, misalkan butuh ilmu untuk pemasaran, mungkin Anda bisa belajar pemasaran, nggak masalah. Tapi jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak pun dan kita nggak punya nggak punya alokasi waktu untuk melihat akhirat, melihat kenikmatan akhirat dan juga kesedihan akhirat, maka kita akan fokus pada dunia saja. Jadi harus itu ya, diimbang ya. Anda harus melihat juga yang namanya pengajian-pengajian yang bahas tentang akhirat juga. Sehingga apa? Sehingga Anda nggak terlalu condong pada dunia. Jadi tetap kita pada akhirat ya. Dan orang yang banyak mengingat mati, oh ya, kematian, mereka itu akan cenderung untuk menghindari, nggak akan terlalu banyak keinginan dunianya. Jadi kalau misalkan orang yang sering ingat mati, makanya Nabi bilang orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan menurut saya sendiri juga, ketika seseorang itu banyak mengingat mati, dia akan sedikit keinginan dunianya, kan dia tahu dia akan segera mati gitu kan. Dunia itu cuma sementara gitu kan, cuma sekejap aja.
Jadi dia nggak akan terlalu ambisius soal dunianya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya saya selamat ketika dikubur juga akhirat, seperti itu. Nah di sini itu ya, sebentar, salah. Kalau saya ikut ini adalah keinginannya yang tadi saya bahkan. Jadi keinginan dunia itu ada banyak ya, misalkan seperti keinginan seperti syahwat, pengalaman, makanan, pendengaran, pemandangan dan lain-lain ya. Wanita hubungan itu syahwat ya, keinginan dunia. Kita banyak melihat wanita, kita akan banyak menginginkan wanita. Kita banyak lihat makanan, video makanan, maka kita juga akan naik untuk keinginan dunia tentang makanan. Sama juga kalau misalkan kita banyak melihat akhirat, banyak melihat Quran hadis, itu kan pembahasan tentang Quran dan hadis, kita akan banyak keinginan untuk akhirat kita, seperti itu.